Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, Ibu, jamaah Nurul Iman yang kami cintai dan banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Karena pada pagi hari ini tadi mulai kita jam 3 pagi kita sudah mulai bangun untuk melaksanakan. Pertama barangkali sudah melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita lanjutkan dengan sholat gerhana, dan terakhir kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah kita selama ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan DKM dari mulai pengajian, baik pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu, dan ini jadwalnya saya kira cukup padat ya. Jadi tiap minggu kita ada pengajian, kemudian di hari-hari biasa sore ibu-ibu juga, dan mudah-mudahan waktu yang kita sediakan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kebetulan kami juga pada saat ini sedang melakukan pembenahan. Kemudian ya sedang renovasi, terutama untuk sementara barangkali selama ini kita tidak memiliki untuk istirahat khotib. Jadi ini atas masukan dari para jamaah. Jadi kita insya Allah ini sedang melakukan renovasi di sebelah ini, Pak Ustadz, terutama ini. Jadi mudah-mudahan nanti kalau khotib, terutama khotib Jumat, dan kalau datangnya lebih awal kita bisa ditempatkan di tempat yang lebih nyaman. Jadi privasinya ada di situ. Jadi silakan. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada para jamaah, barangkali ada sebagian atau jangan sebagian lah kalau untuk jariah, jadi menyisikan atau gimana ya memaksakan diri untuk berpartisipasi jariah untuk pembangunan renovasi tempat khotib ya di sini ya, insya Allah. Jadi tinggal apa lagi Panang yang belum kita lelang saja Panang. Jadi insya Allah keramik sudah ada, tinggal nanti tukang utama. Tukang itu sekarang itu satu-satu, bahan satu, tukang satu biasanya gitu ya, biayanya seperti itu. Jadi Allah nanti mudah-mudahan ya, kalau prediksi sebulan dari bulan baru beres ekonominya. Nah gitu, jadi belum ada. Silakan nanti kalau ada yang ingin untuk jariah, silakan hubungi Pak Anam atau Pak Nasrullah ya, sebagai panitianya. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk kepedulian kita pada saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi mungkin nanti insya Allah nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman di panitia. Nanti kita setiap Jumat barangkali nanti akan menggalakkan atau penggalangan dana untuk bantuan ke Palestina, gitu ya. Jadi nanti setiap Jumat mungkin nanti kita coba galang untuk mengumpulkan dana bantuan ke Palestina. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Bapak Ketua DKM Nurul Iman. Baik Bang, untuk menyingkat waktu kita simak saja tausiah dari Pak Ustadz Denny Irwan.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz yang bersilakan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Fa bi'sal maswal mutakabbirin. Al-ayat. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah menurunkan barokah, di mana kita bisa memanfaatkan usia hidup di dunia ini yang merupakan satu kewajiban bagi kita agar hidup selamat dunia akhirat. Kita sedang menjalaninya, yaitu thalabul ilmu. Seyogianya umur kita tidak akan panjang, walaupun setiap tahun kita niup lilin menyanyikan panjang umurnya. Padahal itu sebenarnya setiap niup lilin itu hakikatnya sedang berkurang. Jadi kita sedang ngantri Pak Bu, ngantri menuju sebuah peristiwa, sebuah pintu, yaitu kematian. Pada babi di pangkar bapak payung mangga bisa mau. Pada bapak di payung di pangkar mangga. Itu urusan Allah. Baik. Tadi ketika Pak DKM memberikan sambutannya, ingin merenovasi tempat ruang tunggu khatib ya. Mudah-mudahan Allah melancarkan dan memberikan rezeki pada kita semua agar itu semua cepat terlaksana. Karena memang saya rasakan Pak, saya ini orangnya jauh di kampung di Ciparai Pak. Bapak mah kadir tapi tamu tilunya jam 3 Bapak kesini. Saya dari saat itu jam 9 malam Pak. Yang nginep dulu di kantor di sini, nginep di kantor di Himalaya, di kantor LAS. Lembaga amil zakat, dan tadi betul masalah saudara kita Palestina. Alhamdulillah kami pun melakukan penghimpunan donasi, dan alhamdulillah lembaga kami sudah 2 mobil nyampe Pak ke sana. 1 ambulan, 2 mobil untuk mengangkut pengungsi. Jadi saya sebenarnya bisa menepis. Ada ustadz yang viral mengatakan hati-hati dalam berdonasi. Hati-hati dalam berdonasi. Karena peristiwa di sana itu belum tentu benar. Jadi sebuah konspirasi. Dan terakhir dia mengatakan bisa saja donasi kita sampai ke teroris. Viral Pak ustadznya Pak. Saya mau usaha kampung, tapi saya di tiap Jumat saya berani mengatakan saya ingin berdebat dengan saya. Insya Allah saya punya bukti. Lembaga yang menghimpun donasi ini, yang di live ini, karena ada link. Jadi di sana bisa nyampe. Jadi nggak usah kita ke sana, karena ada link. Dan ketika mereka menerima,
mereka memberikan sebuah dokumentasi, baik berupa video, foto apapun, ketika sedang diberikan kepada rakyat Palestina. Ini mobilnya, ini bingkisannya, mereka mendoakan. Nanti Ustaz tadi betul bogawi, link nak teroris. Nah, kembali pada masalah pokok. Ini sebenarnya wasilah, Pak. Saya bisa kesini itu wasilah dari guru saya. Mana Pak Guru Dedi? Jadi beliau tidak bertemu dengan saya 30 tahun, Pak. Jadi kalau Bapak menyangka saya dari pesantren, oh salah besar, Pak. Saya bukan dari pesantren. Saya dari STM, itu guru saya, Pak Dedi, guru saya, guru gambar teknik. Jadi saya ini tanya kepada murid yang paling apa? Paling berdegong, Pak. Jadi tugas-tugas dia itu jarang saya selesaikan. Rambut tumpuk, bosan Pak, guru dari sini. Tapi setelah selesai STM, karena kemauan saya untuk di jalur dakwah, apalagi aku kurang ayah kurang, paman saya dan ayah saya memperdakwah. Maka saya waktu itu setelah selesai STM sempat dulu berkarir, dan itu adalah TSM, Trans Studio yang ada di Gatot Subroto. Dulu namanya Bandung Supermall. Dan jariah mungkin ilmu dari Pak Guru saya terapkan di sana. Saya di sana 3 tahun ikut pembangunan Bandung Supermall, kemudian TSM. Dan setelah itu saya berpikir saya harus kembali ke jalan dakwah. Saya tinggalkan, lalu saya berbalik dan mendatangi guru-guru saya yang dulu. Istilah ayah nama walaupun terimasan, Pak bisa nyorong. Datang ke gurunya itu langsung. Janjian jam berapa dengan guru ini, guru fikih, guru tafsir, guru bab adab. Jadi semua saya datang. Selama hampir 4 tahun saya terus begitu, Pak. Dan akhirnya tanpa ada rasa ujub takabur, saya mulai disuruh oleh guru saya ngabadalan Jumat. Dan wayah enak Jumatan di masjid anu. Ustaz balik ke mana? Ustaz ada halangan. Kesempatan dia berjumpa tampak. Yang paling bergetar lutut saya ini ketika tahu saya di mimbar, guru saya ada di depan. Silakan 12. Akhirnya lahau. Dan saya ingat pesan beliau, dimanapun kamu Jumatan, akan ada terjadi salah satunya adalah khotib terlambat atau khotib tidak hadir. So ayah wae, kamu yang sudah belajar bawa taswir. Apa taswir, Pak? Kertas sajuir. Simpan di dia, Pak. Ya, taswir itu kan bahasa. Ada bahasa Arab taswir. Tapi saya taswir bahasa itu kan kertas sajuir. Simpan di sini, tulis pokok bahasa. Dan alhamdulillah salah satu guru saya yang sering saya masuk karena jadi badalnya, sudah 4 tahun ini saya mendampingi Al-Ustaz Ucu Najmuddin. Jadi beliau sangat mempercayakan kalau dia tidak hadir, wayahna itu, terutama Jumatan dan kajian rutin. Kalau kajian tabut akbar saya pernah menolak, jangan Ustaz, jangan suruh saya, karena ini mempertaruhkan nama Ustaz. Takut saya tidak sesuai dengan ekspektasi Ustaz. Kita kembali ke masalah yang pokok. Jadi saya tadi kepada Pak Guru itu, Pak Ustaz, Pak Guru, bahaya takabur, bahaya sombong. Karena memang jarang orang yang hampir saja tidak memikirkan begitu berbahaya sombong. Jika membabari seetik, tapi ternyata bahaya sangat besar, Pak. Jadi diawali dengan sebuah dialog. Syekh Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan nama gelar Izzatul Islam berkumpul dengan para murid-muridnya. Lalu ada seorang muridnya yang bertanya kepada Syekh Imam Al-Ghazali, "Ya Syekh, bukankah berzikir itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah?" Tentu saja jawaban
Syekh Imam Al-Ghazali benar. Orang yang sering berzikir itu dia akan dekat dengan Allah. Rupanya muridnya ini ada satu kepenasaran karena mungkin dia melihat realita yang ada. Tapi dulu, mohon maaf, saya lihat masih banyak orang yang berzikir. Tetapi justru saya lihat dia itu lebih menjauh dari Allah. Dari mana kamu tahu itu menjauh? Karena dari perilakunya, dari amalan-amalannya. Walaupun dia sebenarnya sedang berzikir, dia sering berzikir. Maka untuk pertanyaan kedua ini, Syekh Imam Al-Ghazali tidak menjawab pertanyaan itu dengan sebuah jawaban. Pertanyaan kedua dijawab dengan pertanyaan lagi. Jadi kadang-kadang saya juga kalau bertanya kepada guru saya, dia tidak menjawab pertanyaan itu, tapi dia balik bertanya. Jadi menjawab dengan pertanyaan lagi. Lalu Syekh Imam Al-Ghazali bertanya lagi, ya muridku, bagaimana menurutmu kalau engkau mengusir seekor anjing? Maaf ya, kalau ada ustadz yang bilang anjing di masjid, apa yang terpikir? Kasar ustadz punya anjing, mindset. Coba nanti saya buktikan, bapak ngobrol di luar sama saya, ada anjing lewat, saya bilang, tak anjing nggak lewat, kasar tidak pak? Karena memang yang disebut itu anjing, benar realitanya anjing. Ya Ustaz senang, ini yang di luar, Ustaz punya anjing, tetap aja. Ternyata, kenapa orang berasumsi ketika menyebutkan anjing kasar? Ternyata jadi bahasa isti'arah, bahasa pinjaman. Karena kata anjing suka dilontarkan oleh orang yang berkata kasar. Ya kan itu bukan sama. Jadi sebuah pinjaman isti'arah, seperti isti'arah itu seperti kenapa di perut ibu ada yang namanya rahim. Karena tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan tempat janin di perut ibu itu namanya rahim. Karena rahim itu kasih sayang. Tidak ada kalimat yang tepat dengan itu. Jadi isti'arah, pinjaman. Kalau menurut usaha ujian itu jangan belum tentu kasar. Karena sedang menceritakan anjing. Seperti bab najis anjing. Banyak di kalau masuk najis si Blacky. Paham. Kembali kepada masalah pokok. Yang muridku, bagaimana menurutmu apabila engkau mengusir seekor anjing, tetapi kamu masih menyimpan makanan di dekatmu? Jadi ketika kita mengusir seekor anjing, tapi kita masih menyimpan makanan kesukaan anjing itu, apa yang akan terjadi? Maka anjing itu akan tetap kembali. Karena kita kemudian itunya. Jadi apa intinya? Sehebat apapun dia berpikir, kalau dia masih menyimpan penyakit hati yang disukai setan, maka setan akan kembali lagi. Nyampe uang poin dikit. Tapi saya ingin luruskan dulu sedikit. Apa itu dikir? Bapak, kalau saya bilang orang itu sedang berzikir, apa yang ada dalam gambaran Bapak? Satu, dia diam di masjid, duduk sambil menunduk, membacakan asma-asma Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, semua disebut. Tak terlupa dengan tasbihnya. Maka kita akan berpikir, orang itu sedang berpikir. Itu asumsi. Itu hanya dilihat. Saya ingin terangkan sedikit. Apa itu zikir? Zikir itu diambil dari kata dzakaro yang kurukul. Apa artinya? Mengingat. Mengingat. Itu namanya zikir, itu mengingat. Saya kasih contoh. Ibu, bapak tadi masuk ke masjid ke sini, lalu mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Apa doanya? Si pokoknya sekali. Ngalahin tahan di pokok kita. Jadi gerakan kaki ini tergantung dari doa yang kita ucapkan. Allahumma ftah bil abwaab rahmatika sambil melangkahkan kaki kanan.
sebenarnya Bapak Ibu sudah berpikir. Karena mengingat tahu. Begitupun dengan keluarnya. Mendahulukan tapi kiri. Berdoa, Allahumma inna as'aluka min fadlika. Ulang tahun ke apa-apaan ada jalan kamu kita. Karena kita apalagi ketika komat sudah berkumandang komat, si imamnya Allahu Akbar bakal sium piulo, kapiulo, bahkan sudah kata macam itu tepok tengah doa, pokoknya mana itu jangan. Berarti dia sedang tidak berpikir. Lagian dilarang Pak. Kita tergesa-gesa masuk ke masjid untuk mengajar salat berjamaah itu tidak boleh. Pernah terjadi di zaman sahabat Rasul, ada seorang sahabat yang tergesa-gesa karena ingin tujuannya bagus, tidak ingin tertinggal salat berjamaah, tapi dia lari sedikit berlari untuk masuk ke barisan itu. Orang yang capek kumaha Pak? Kan napasnya kedengaran, Nabi tahu apa yang orang. Mengapa kau tergesa-gesa? Karena aku tidak mau tertinggal berjamaah ya Rasulullah. Jangan kau lakukan lagi. Yang kedua lebih parah Pak. Saya praktikkan sedikit. Ketika posisi sedang ruku, imam ruku semua ruku, seorang sahabat karena ingin mengikuti dan dilawang patok dia Pak. Jadi dari dilawang patok tadi sekian Pak. Lalu muncul dalam satu kaidah hadis ketika Rasul mengatakan jangan kau lakukan lagi. Lalu oleh sebagian ulama jadikan alasan. Makanya kalau masih bisa sempat rukun itu satu rakaat. Maksudnya jangan diulangi lagi itu posisi seperti itu, bukan artinya dapat satu ruku itu masih dapat satu rakaat, bukan. Jangankan tertinggal ruku. Bagi fikih yang berdasarkan sunnah yang sahih, tertinggal Al-Fatihah pun, tertinggal Bismillahirrahmanirrahim pun itu sudah tertinggal satu rakaat bagi saya. Jadi ketika ini Allahu Akbar, masuk semua Allahu Akbar. Ada seorang ketika imam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia baru Allahu Akbar. Sebenarnya dia sudah tertinggal satu rakaat. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim di situ paket satu rakaat. Satu paket. Jadi ketinggalan pasal rakaat. Wayah apa namanya? Tabihan ini atau rubiah, tahu rugi banyak sholat rugi. Kembali kepada masalah apa yang masalah zikir tadi. Jadi sesuatu apapun kalau kita mengingat Allah di semua aspek kehidupan, itulah zikir. Masuk ke masjid berdoa, keluar ke masjid berdoa. Ketika mendapatkan kabar saudara kita mendapat musibah, kita berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah berzikir Pak. Ketika mendengar kabar berita saudara kita, anak kita, siapapun yang dekat dengan kita mendapatkan kebahagiaan, kita mengucapkan alhamdulillah. Sebenarnya kita sedang berzikir. Jadi hakikat zikir itu apa? Mengingat Allah di semua aspek kehidupan. Ditajong ya Pak, punten ditajong. Ada ulama gaib Pak. Koplok kalau ditajong innalillahi atau astagfirullahaladzim, kita ke orang tak ada zikir. Nah kembali lagi. Jadi seseorang yang berzikir tetapi dia masih menyimpan penyakit yang ada di dalam hatinya, maka setan tetap akan kembali. Apa itu penyakit dalam hati? Banyak. Kalau dibahas sekarang semua di sini, saya pulang nanti jam 7 sih Pak. Capek. Abi ribu Bapak dulu. Banyak tujuan yang dibahas. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah hasud, takabur, gibah. Itu semua penyakit-penyakit. Tapi saya ingin ceritakan satu saja sesuai dengan permintaan PKM yang sudah disampaikan, bahaya sombong. Karena apa Pak? Jarang orang memikirkan sebuah akibat dari sombong. Jadi kadang-kadang orang tidak berpikir begini Pak. Orang sebenarnya bisa kabur gitu, tapi sekarang apa? Karena apa Pak? Sombong itu kadang tidak memakai niat Pak. Niatnya apa sombong?
Contoh Pak DKM tadi mengatakan ini mau membuat untuk tempat istirahat khotib. Ada seorang jemaah kita yang memang sedang memberikan keluasan rezeki. Pak DKM, Ki Abi, wa sadayana, tah isukan jadi. Alhamdulillah Pak Haji doakeun. Beres. Pak Haji ngontrol. Alhamdulillah. Kan teu niat sombong si Pak Haji teh. Ikhlas. Alhamdulillah Pak DKM. Beres tempat khotib. DKM iseng gerak. Untuk ayah Pak Haji mau jadi. Pikir si Pak Haji. Oke. Tak enak ada itu. Iya juga. Kan yang namanya sombong. Jadi sombong. Jadi memang ketika Nabi Adam itu tidak ada niat untuk mengkhianati perintah Allah. Tapi setan masuk. Dan ternyata sifat sombong itu yang menyebabkan iblis usir dari surga. Aba wastakbaro, menolak dan menyombongkan. Tapi saya baca lagi Pak, benar tidak iblis diusir itu karena hanya saja sombong? Ternyata tidak Pak. Ada lebih yang berbahaya, makanya jangan masuk lagi bab itu. Tapi saya ingin bacakan, kenapa iblis diusir dari surga? Karena hasud. Karena melihat Adam diberikan kenikmatan, sedangkan iblis tidak. Iya maaf, dia hasud. Kumaha cara sangkan Adam keluar. Lalu di sini Pak ada tersempil sebuah pertanyaan. Punten ya Pak, ini sedikit, ini aja masuk mindset. Iblis pernah di surga, bersama Adam, lalu diusir. Lalu kita mau apa yang kita banggakan? Iblis wae sombong pernah ke surga, bukan di surga nama. Urang teh kumaha iblis wae pernah ke surga. Tapi diusir. Ari urang itu bukan nama dekat ke surga. Itu beda di urusan. Yang kedua, pertanyaan yang muncul. Apakah sama surga yang ditinggali oleh iblis dengan surga nanti kita kaum muslimin ditempatkan? Sama tidak, Bu? Kita bermain sedikit filsafat. Apakah sama surga yang ditempati oleh iblis dengan surga yang akan ditempati oleh kita kaum muslimin yang nanti selamat, yang nanti umat Muhammad itu dikumpulkan di surga? Sama tidak? Oh, tidak Pak. Kalau sama nanti kita bisa diusir di surga. Itu kalau kita sudah masuk surga, lalu di sana kita punya sombong, diusir juga iblis. Sedangkan sifat surga itu yang nanti ditempatkannya kaum muslimin itu khalidina fiha, kekal. Jadi bisa kayak itu lah, mungkin surga sombong. Sombong deh kumaha orang paling awak. Nah, ini yang menjadi yang menarik. Ketika iblis bersifat takabur diusir di surga. Lalu, itu salah satu bahaya. Ketika Allah memberikan kenikmatan yang tidak ada dua kepada iblis, tapi diusir oleh Allah karena sifat sombong. Dan di zaman sekarang, maksudnya di zaman manusia sudah turun, ketika di zaman Nabi Muhammad SAW mengadakan pemerintahan Islam, maksudnya memimpin Islam dengan kejayaannya, turun kepada Abu Bakar, sambungan yang tadi Abu Bakar, lalu ke Umar dengan kekhalifahannya. Khalifah kedua Umar bin Khattab itu saya katakan tadi cerdas. Dan kita pun dituntut mudah-mudahan walaupun tidak sama dengan Umar bin Khattab, paling tidak kita ada sedikit mendekati kecerdasan kita. Saya juga pernyataan Pak, cerdas itu beda dengan pintar Pak. Cerdas beda dengan pintar, tolong dicatat. Nah, selesai beda dengan cerdas dan pintar kayaknya beda. Kalau cerdas itu pasti pintar, tapi kalau pintar belum tentu cerdas. Dan asumsi pintar itu tidak selamanya baik, tidak selamanya positif. Kadang menjurus negatif. Contoh, para pejabat yang tidak punya hati nurani, dia pintar korupsi, bukan cerdas korupsi. Anak pintar nabohong, bukan cerdas nabohong, pintar. Jika Yahudi mah
pintar, lain cerdas. Jadi nanti kalau saya dikatakan Yahudi nggak bakal cukup. Balik lagi. Nah, ketika di pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab, waktu itu umat Islam punya beberapa panglima perang. Ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Ada Khalid bin Walid Saifullah, pedang Allah. Ada Ubaidah bin Ja'far. Nah, Umar ini menerawang, maksudnya melihat kenyataan. Ketika Khalid bin Walid sudah masuk Islam, kan dulunya dia sempat berperang dulu dengan Islam. Buktinya di perang, setelah perang Badar, perang Uhud, di perang Uhud, kaum kafir Quraisy bisa memenangkan peperangan. Waktu itu ada Khalid bin Walid. Ketika perang Badar umat Islam menang, Khalid bin Walid belum ikut perang. Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid itu tetap menjadi panglima perang. Setiap kita lihat baca di sejarah, peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu membuahkan kemenangan. Sampai Roma dan Persia itu takut. Sampai nabi palsu pun, siapa namanya? Musailamah al-Kadzab terbunuh oleh pasukan Khalid bin Walid. Walaupun yang membunuhnya adalah waktu itu adalah Habs Ahwazi. Nah, setelah peperangan demi peperangan menang, umat Islam pada waktu itu memuja dan menyanjung Khalid bin Walid. Hidup Khalid, hidup Khalid. Kata Umar, aduh, ada yang saya khawatirkan. Ada yang saya khawatirkan dari peristiwa ini. Setiap memenangkan peperangan, Khalid selalu disanjung. Dan aku takut kalau seseorang disanjung itu akan seperti tadi, si Pak Haji tadi. Tapi dalam secara ayahnya Pak Haji yang mobil, Pak Haji tadi tidak ada niat sombong, tapi karena ada kasudan. Nah, kasudan itu berbentuk pujian. Hidup Khalid, hidup Khalid. Sedangkan Umar bin Khattab teringat dengan pesanan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sebiji sawi. Sawi itu sakuman apa? Ali bisa. Kecil sekali. Ada kesombongan dalam hatinya, la yadkhulul jannah. Masuk surga. Dia seorang muslim tapi ada sombong, bayang akan neraka Allah. Walaupun sudah ada janji dari Rasulullah bahwa setiap akhir kalam hidupnya yang menyatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Tapi tetap hari mampir neraka kan orang tak alim. Nah, itu disampaikan. Lalu Umar bin Khattab ini, aku takut saudaraku masuk ke neraka karena padahal dia berjuang untuk Islam. Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab membuat sebuah surat keputusan. Urama kepres itu. Ieu mah keputusan Khulafaur Rasyidin. Khalifah. Dengan ini mulai saat ini panglima perang Khalid bin Walid diberhentikan. Dilirenkeun Pak Umar, ieu Khalid bin Walid Umar. Padahal waktu sedang berkecamuk perang. Ketika utusan datang kepada Khalid bin Walid, ini ada surat dari Khalifah. Dibacanya muncul orang apa? Deureunkeun, dipecat, diberhentikan. Tapi diberhentikan secara terhormat. Untuk kepenasaran ini, Khalid bin Walid itu datang untuk menemui Umar bin Khattab. Apa? Ya Umar, benarkah berita yang aku terima? Aku diberhentikan menjadi panglima perang. Umar dengan sabar menyatakan, betul saudara, engkau diberhentikan. Apakah Khalid bin Walid mencabut pedang? Tidak.
Inilah yang perlunya tabayun. Jadi Pak, kalau diantara ada jamaah ada yang bermasalah, jangan ulah pakai ngambek, ulah pakai kereng-kereng, ulah juga misalnya konjok. Tabayun dulu. Apa tabayun? Klarifikasi. Ketika Umar sudah Khalid sudah dihadapkan Umar, kau tidak bersalah. Kata Khalid, ya Umar, untuk diberhentikan dan mengangkat seseorang itu adalah hak prerogatif Anda selaku pemimpin umat Islam pada saat ini. Kan karena khalifah itu setingkat dengan presiden, raja. Tapi kan tidak ada sistem raja di Islam. Setelah Nabi tidak ada sistem raja, kerajaan tidak ada. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kamu tidak bersalah, saudaraku Khalid bin Walid. Kenapa aku memberhentikanmu? Karena aku sayang kepadamu. Karena aku ulang tahun. Kenapa? Aku teringat dengan pesan Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Aku melihat fenomena saat ini, kau selalu menangkan peperangan, engkau disanjung oleh umat Islam. Aku takut setiap sanjungan yang keluar dari lisan umat Islam itu akan membuahkan rasa takabur dalam dirimu, dan aku itu tidak mau. Khalid, engkau sudah berjuang untuk Islam. Sadar Khalid bin Walid. Terima kasih saudaraku Umar bin Khattab, engkau sudah mengingatkan. Gabrugan, salaman. Lalu apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Lu tadi panglima perang, dicabut pangkatnya, balik dari pangkat peperangan. Di peperangan ada seorang sahabat yang bertanya, Khalid, bukankah kau sudah berhentikan? Ya, aku sudah berhentikan. Lalu kenapa kau kembali lagi ke medan perang? Apa jawaban Khalid? Aku berjuang demi Allah, bukan demi Umar. Jadi aku berperang bukan demi Umar, bukan karena Umar, tapi karena Allah. Ada di orang rumah apa? Hutan mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Saya beberapa kali di sini pengajian masjid-masjid. Ketika saya menyampaikan ini ternyata pas kejadian apa? Seorang DKM, bukan, tapi ini bukan aib, tapi untuk pelajaran saja. Seorang DKM. Ketika sudah tidak terpilih lagi jadi DKM, karena kamaci dulu Pak. Asli. Saya sampai itu tadi di masjid kota di MTC. Ustaz, nah asli ini pesanannya di tes aja makalah ketika Jumat Pak. Siapa yang pesan? Saya baru kenal kesini ngebadaran Ustaz Ucok. Ya tapi ini peristiwa terjadi Ustaz. DKM yang sudah tidak terpilih lagi tukang haji dulu. Puluhan. Saya bilang malu sama Khalid. Khalid itu pangkatnya terbesar jadi panglima, dicabut balik lagi ke medan perang. Iya karek dari DKM, dicabut DKM tukang haji. Tapi saya berani berdiskusi, Pak, ulah sadar. Kita jangan sama-sama ini kita silaturahmi ke Pak Haji mantan DKM itu. Kita bujuk lagi agar mau kemana? Jumpa Ustaz atuh, tahu kawan. Enggak, soalnya Pak Ustaz bisa ngomong. Ternyata ngobrol-ngobrol silaturahmi. Alhamdulillah mantan DKM itu balik ke Pak Haji. Dan saya berani mengatakan masjid itu Pak memakmurkan masjid bukan tugas Pak DKM, bukan. Saya berani mengatakan yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang merasa terikat dengan masjid ini makmurkan. Pak DKM hanya sebagai punya wewenang. Jadi yang berkewajiban memakmurkan masjid itu bukan Pak DKM, tapi kita selaku yang beriman. Kenapa saya katakan yang beriman? Tidak orang Islam. Apa bedanya Muslim dengan mukmin? Pak, apa bedanya Islam? Apa bedanya Muslim dengan mukmin? Itu beda Pak. Harus dicatat Pak. Kalau Bapak ingin tahu siapa seorang Muslim, lihat saja ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Berbondong-bondong ke lapangan, sholat di lapangan, ribuan, ratusan kali kajian Muslim. Hari mukmin tinggal sholat subuh. Sabar aja, karena dia sudah punya iman, tak akan mukmin Pak. Jadi Muslim akan tinggal di lebaran, pabrik kata Muslim. Kalau mukmin dia saja sholat subuh.
dua jajar, dua sah, imam, makmum, aki-aki buat anak. Dan saya terangkan di sini kembali ke masalah pokok sombong. Jadi ternyata bahayanya sombong itu sampai sedahsyat. Dan Umar melihat ini akan terjadi kepada saudara Khalid, andaikan Khalid mengikuti kata hatinya ketika disanjung akan muncul rasa sombong. Tapi ternyata Pak, ini mah terakhir. Saya kan dari jam 2 sini Pak, jadi 4 jam sini. Ya terakhir Pak, ternyata sifat sombong. Terus ada hadis ayatul munafiki salasun, 3 tanda-tanda munafik dan sombong. Ini saya dapatkan di bab Yahudi. Jadi orang Muslim yang punya sifat sombong katepaan banyak di Yahudi. Dan definisi kesombongan yang paling utama adalah apa? Batorul haq wa ghamtun nas. Apa batorul haq? Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Sifat Yahudi. Jadi sombong itu Pak al-kibru itu batorul haq wa ghamtun nas. Kadang kita tidak terasa suka meremehkan seseorang. Saya pengajian, Ustaz di kampung, di mana di Ciparai, waram. Saya Ustaz, si anu berviral, tapi karena meremehkan. Bukan Nabi pernah meremehkan sahabat. Tapi untungnya seorang Nabi dan Rasul itu mendapatkan satu yang namanya al-maksum, dijaga, ditegur langsung. Ada orang sampai tegur orang remehkan jadi. Tidak ada ya Pak, kudu introspeksi diri. Rasul pada waktu itu ketika di depan para Quraisy, pembesar Quraisy ingin menyatakan dakwah, muncul seorang sahabat yang tunanetra. Siapa namanya? Ibnu Ummi Maktum. Punten Pak terminal. Geuleuh tekan. Rasul langsung bermuka masam yang saya tadi bacakan di sholat khusyuk. Basawat tawalla. Ya Muhammad, mengapa kau bermuka masam? Anja aku akma, hanya karena kedatangan seorang yang buta. Jadi Rasul sempat meremehkan itu waktu. Kenapa? Maksudnya dia makan. Saya sedang berdakwah di depan pembesar Quraisy. Ternyata Allah menegur. Dan pelajaran yang saya simak di ayat itu, kalau kita mau berdakwah, entong pandang status. Maksudnya status apa sosial. Jadi ada pengajian grup motor Harley ngumpul, anu numpak motor ojek teuleun. Ibu-ibu kudu sosialita, anu sok ini ka Thailand, anu kawin binatang mah teuleun ibu. Jadi jangan seperti itu. Kalau ada pengajian jangan pulang. Pada di Sarawak warna teh biru sadayana kecil kayak ngeuring ka Cibodas. Punten bucai na kali itu. Cakep pasien. Terkait itu sudah digambarkan, sudah diceritakan. Ketika Rasul berhadapan dengan pembesar Quraisy, datang seorang yang buta, lalu Rasul ditegur. Dan sekarang makanya Rasul mengatakan, ketika seseorang ada yang menyampaikan sesuatu, unzur maqala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang ia sampaikan dan jangan kau lihat siapa yang menyampaikan. Tos diwanti-wanti Pak Rasul. Lamun urang aya misalkan aya ieu ustaz, tong ningali ustaz. Tapi apa yang dia sampaikan? Susah di kebelut picu. Coba jauh orang kampung, orang tong itu. Saya dulu pernah dengan Ustaz Lucu pengalaman yang sangat menggelikan. Ustaz Lucu waktu itu tidak bisa masuk ke masjid hanya karena dia tidak punya jambu. Bisa banget, balik di mana? Bisa tunggu kalau anak mau jambu tak? Tanya dulu lama. Bawa pada kayu ini ada yang dulu lama gitu, nggak suka. Jadi syarat-syarat seperti itu tidak boleh. Saya pernah lupa Pak Peci, Pak Ustaz, kenapa nggak bawa peci? Astagfirullah. Saya bilang, Pak Ustaz juga jadi lah pengajian, nggak boleh Pak. Misi mah saya pakai kopiah, jika ke Pak KM, seutik Pak, toleransi. Nah, atau
dia mami. Banyak terjadi Pak. Sugana untuk pakai kopiah doib jadi sopi, sopi jadi doib, dong kopiah. Makanya pantas lagu mengatakan undur makola walatang undur makola. Perhatikan apa yang dia sampaikan, jangan engkau lihat siapa yang menyampaikan. Pak, ternyata orang yang menyampaikan itu ilmu itu lebih kurang. Umar bin Khattab banyak belajar 16 detik. Anak kecil itu sudah suka menjadi guru. Padahal Umar teh khalifah, tapi dia belajar dari anak kecil. Apa? Satu yang terakhir. Ketika seorang anak gembala menggembalakan kambing majikannya, cukup Umar kecil, jangan ambil buat saya satu domba, saya beli. Dia tidak tahu bahwa yang bicara itu adalah Umar bin Khattab sang khalifah. Tidak Tuan, ini kambing punya majikan saya. Bilang saja ke majikanmu, kambingnya dimakan serigala. Oh tidak bisa Tuan. Kalau saya mengatakan itu kepada majikanku, aina Allah, di mana Allah? Umar nangis. Hebat. Anak sekecil itu sudah bisa memberikan satu pelajaran bahwa anak ini berilmu tinggi. Apalagi saya seorang khalifah harus bersifat seperti itu. Kalau mengambil keputusan karena seorang pemimpin harus menyadari ayo di mana Allah. Jadi ulah pedak ada ulun ningali potret apa proyek potret daun ningali aina Allah di mana. Jadi pembelajaran itu bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di manapun. Cukup Bapak saja sadari di rumah anak itu bisa jadi guru kita. Kadang kita belajar dari anak kita. Itu mungkin disadari. Jadi belajar apapun kita jangan melihatkan keilmuan kita. Mudah-mudahan terakhir kita dijauhkan dari sifat takabur. Yang mungkin sifat takabur itu bisa menggelincirkan kita. Walaupun niatnya tadi Allah sudah ingin membalas dengan surga, ketika ada takabur dalam hati kita terpeleset masuk surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada bahasa yang tidak berkenan. Itu keluar dari lisan saya selaku khotib, selaku pendakwah. Tapi kalau ada sesuatu yang benar, pasti mutlak itu dari Allah dan Rasul. Tutup dengan doa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video Pak ini. Oh video. Video. Di YouTube Pak, di YouTube. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dulu. Oh, video. Nah, video sambil. Ya. Nanti. Aduh.
Pak, saya belum ada Pak. Pak, kalau yang dari pasar udah diserahkan ke saya melalui Bapak nggak? Belum. Oh, kenapa kata Pusam? Langsung ke ibu aja. Nanti saya mau setor hari ini kan. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Ke Pasam. Ke Pasam langsung ya. Oh, alhamdulillah banyak sekarang. Alhamdulillah. Ya, soalnya ada yang bayar lunasnya banyak. Ke rumah. Iya. Duh, dijampi sama Pak RT saya takut. Iyalah. Biaran Bu, biar segera ngumpul. Iya. Alhamdulillah bisa. Oh, ngopi ya, monggo Pak. Ayo. Alhamdulillah. Ya, habis pengajian kita ngopi. Ya. Biar segar, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, inilah suasana kita setelah setelah pengajian tadi, kita langsung ngopi bareng. Bagian juga sholat zuhur ya, sholat zuhur. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan ya. Liputan dari pengajian Ba'da sholat zuhur pada hari ini.